Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Nur Aida dengan NIM 4101421078 dari Prodi Pendidikan Matematika angkatan 2021. Di sini saya akan menjawab soal UTS yang diberikan oleh Bapak Zaim. Soal yang pertama, setelah menonton video tersebut, apa pelajaran terpenting yang bisa diambil? Dari video tersebut, saya mendapat banyak pelajaran mengenai ijtihad sebagai sumber hukum ketiga dalam Islam. Ijtihad menurut bahasa adalah berusaha dengan sungguh-sungguh, sedangkan menurut istilah adalah upaya sungguh-sungguh oleh seorang mujtahid dalam memutuskan hukum perbuatan manusia dengan metodologi tertentu. Metodologi tersebut bisa menggunakan ijma, qiyas, istihsan, istishab, istislah, sadzaroi, uraf, qaul sahabi. Ijtihad dapat membantu umat muslim saat menghadapi masalah yang belum ada hukumnya dalam Islam. Dengan mempelajari ijtihad, kita bisa mengetahui betapa pentingnya ijtihad itu. Jika tidak ada ijtihad, banyak masalah yang dihadapi manusia tidak dapat dipecahkan karena tidak ada hukumnya di dalam Al-Quran dan hadis. Pertanyaan selanjutnya, coba buat hasil ijtihad di era milenial seperti sekarang ini. Seiring perkembangan zaman, interaksi manusia dalam memenuhi kebutuhan mengalami perubahan seperti adanya jual beli online. Awalnya jual beli mengharuskan kehadiran antara penjual dan pembeli di satu tempat dengan adanya barang disertai dengan transaksi atau ijab dan qabul. Namun dengan kemajuan teknologi, jual beli bisa saja dilakukan via internet tanpa harus bertemu langsung. Hukum jual beli online ini sah apabila sebelum transaksi kedua belah pihak sudah melihat mabi atau barang yang diperjualbelikan, atau telah dijelaskan baik sifat maupun jenisnya, serta memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun jual beli lainnya. Dasar pengambilan hukum adalah satu hadis. Ketika Nabi Muhammad SAW tiba di kota Madinah, penduduk Madinah telah biasa memesan buah kurma dengan waktu 1 dan 2 tahun. Maka beliau bersabda, barang siapa memesan kurma, maka hendaknya ia memesan dalam takaran, timbangan, dan tempo yang jelas atau diketahui oleh kedua belah pihak. Selain itu, Ibnu Al-Abbas pernah berkata, aku bersaksi bahwa akad salam yang ditanggung hingga waktu yang ditentukan telah dihalalkan Allah dalam kitabnya, dan dia telah mengizinkannya. Kemudian beliau membaca ayat ini. Hadis riwayat Asy-Syafi'i. Pertanyaan yang ketiga, menurut Anda, apakah nafsu harus dibesarkan atau dikecilkan perannya, atau sebaiknya bagaimana? Jelaskan. Allah menciptakan nafsu untuk mendorong manusia berbuat kebaikan dan keburukan. Allah menciptakan semua jenis nafsu untuk manusia supaya manusia menggunakan nafsu tersebut untuk kepentingan kehidupan dan segala bentuk kebaikannya. Adanya nafsu makan supaya manusia memiliki energi untuk beribadah kepada Allah. Adanya nafsu malas supaya manusia bisa dengan tenang melepaskan kepenatan setelah bekerja. Nafsu tidur pun juga baik, supaya manusia bisa beristirahat dengan tenang setelah sehari penuh disibukkan dengan berbagai kegiatan. Apalagi nafsu birahi, itu juga amat sangat baik sekali. Tanpa birahi, manusia akan kehilangan generasi dan musnah. Oleh karena itu, semua bentuk nafsu itu baik jika tetap dikendalikan dan sesuai dengan porsinya. Namun jika berlebihan dan tidak sesuai pada tempatnya, justru itu bisa merusak. Jadi menurut saya, nafsu harus dibesarkan dan dikecilkan perannya sesuai dengan porsi dan tempatnya, serta tidak berlebihan. Pertanyaan selanjutnya, mengapa Allah mewajibkan kita beribadah padahal Dia tidak membutuhkan ibadah itu? Lalu apa fungsi ibadah bagi kehidupan manusia? Jelaskan. Manusia harus beribadah kepada Allah karena manusia membutuhkan Allah. Dan memang sesungguhnya Allah tidak butuh kita, tapi kitalah yang butuh Allah.
Oleh karena itu, kita memang harus beribadah kepada Allah. Ibadah adalah perwujudan rasa syukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang telah kita terima. Kita disuruh ibadah sebagai kebutuhan diri kita sendiri, kelak akan bermanfaat di akhirat. Allah tidak akan rugi jika kita tidak beribadah, tetapi kitalah yang akan rugi kelak di alam baka. Sementara itu, fungsi ibadah adalah sebagai amal soleh yang akan menjadi bekal manusia di akhirat kelak, sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, sebagai wujud syukur manusia kepada Allah yang telah memberikan banyak karunia-Nya, dan sebagai sarana untuk mencari ridho Allah. Pertanyaan yang terakhir, apa definisi agama Islam? Jelaskan. Kata Islam berasal dari kata aslama yuslimu islaman, yang berarti tunduk, patuh, dan selamat. Islam berarti kepasrahan atau ketundukan secara total kepada ajaran-ajaran Islam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara terminologis, dapat dikatakan Islam adalah agama wahyu berisikan tauhid atau keesaan Tuhan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai utusannya yang terakhir dan berlaku bagi seluruh manusia dimanapun dan kapanpun, yang ajarannya meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.